Pemirsa, percepatan penyaluran bansos pemerintah di masa pemilu secara mendadak disebut menjadi salah satu faktor kelangkaan beras. Harga beras di sejumlah pasar tradisional terus merangkak naik. Presiden Joko Widodo mengatakan kenaikan harga beras terjadi di banyak negara karena faktor cuaca yang menyebabkan gagal panen. Akibatnya, produksi gabah berkurang hingga harga mengalami kenaikan. Di seluruh negara di dunia ini sekarang naik. Tidak hanya di Indonesia saja, di semua negara harganya naik. Kenapa naik? Karena ada yang namanya perubahan iklim, perubahan cuaca, sehingga banyak yang gagal panen. Gagal panen pada yang makan tetap produksinya berkurang, sehingga harganya menjadi naik. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pun mengakui harga beras premium lokal masih terus melonjak dikarenakan produksinya turun 2 juta ton akibat adanya El Nino. Supplier premiumnya kok harganya nggak sesuai HET, karena beras premium ini kan mundur panennya, ya, jadi stoknya tidak seperti dulu, ngerti nggak? Karena panennya kan belum nih, El Nino kan harusnya kita bulan 12 panen nih nggak panen, gitu. Harusnya bulan Januari panen nggak panen, panennya nanti Maret dan bulan Mei kalau nggak salah. Jadi bulan depan nih mulai nih, gitu. Sehingga barangnya kurang kan? Karena barang kurang, harganya naik. Gitu. Namun ekonom senior Indef Tauhid Ahmad menyebut percepatan penyaluran bansos pemerintah di masa pemilu secara mendadak menjadi salah satu faktor kelangkaan beras. Ya adalah pada saat dia harusnya masuk ke katakanlah pasar tradisional dan sebagainya, ada keputusan politik untuk bansos. Yang pasti kelangkaan bahan pangan khususnya beras harus bisa diatasi pemerintah agar rakyatnya tak lagi kesusahan. Tim Liputan Metro TV. Harga beras kian terkerek naik usai pemilu. Di sisi lain, beras SPHP atau subsidi pemerintah sulit didapat. Pakar menilai ada perebutan stok antara pengusaha dengan pemerintah yang menggeber penyaluran bansos beras di masa pemilu. Benarkah demikian? Kami akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan Arief Prasetyo Adi selaku Kepala Badan Pangan Nasional. Selamat pagi, Pak Arief. Waalaikumsalam. Data real time Badan Pangan, harga beras premium dan medium kompak naik ini ya, di merata di sejumlah provinsi. Intervensi beras Bulog sulit jinakan harga? Terima kasih Mbak Naila, izin saya menjelaskan dulu kenapa harga beras saat ini tinggi. Dalam 8 bulan terakhir, jumlah produksi versus konsumsi itu memang kita mengalami defisit. Walaupun total tahun 2023 kita masih surplus 340.000 ton. Kemudian di bulan Januari dan Februari tahun 2024 ini, produksi versus konsumsi kita minus 2,8 juta ton. Terkait dengan hal ini, memang kami close coordination dengan Menteri Pertanian yang hari ini dengan jajaran bekerja keras untuk melakukan tanam, ya. Jadi tanam itu harus minimal 1 juta hektar sehingga yang didapat panennya 2,5 juta ton per bulan. Dan ini confirm memang harus dikerjakan. Kemarin sempat tertunda tanam karena ada climate change El Nino di akhir tahun. Nah, bagaimana dengan harga? Harga hari ini untuk beras-beras yang berasal dari panen dalam negeri memang angkanya sekitar 14 sampai dengan 17.000. Secara mudah Mbak Naila bahwa harga beras itu ditentukan oleh harga GKP, gabah kering panen. Gabah kering panen yang ada saat ini dengan produksi yang terbatas di bawah 1 juta ton per hektar produksi setiap bulannya, ini meningkat dari sebelumnya sekitar 6.000, kemudian ke 7.000, dan hari ini di atas 8.000. Pada saat harga GKP, gabah kering panen di atas 8.000, minimum memang secara mudah harga beras itu adalah 2 kali dari harga gabah.
Sehingga kalau harga gabah itu 8.000, maka harga berasnya sekitar 16.000. Dan ini terjadi. Bagaimana dengan upaya pemerintah? Upaya yang dilakukan pemerintah melakukan beberapa intervensi. Yang pertama dikerjakan adalah SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ini 1 tahun kurang lebih 1,2 juta ton. Kemudian yang kedua, gerakan pangan murah. Gerakan pangan murah ini menyeluruh di seluruh dinas dan provinsi 514 kabupaten kota. Ini terus menerus. Biasanya dikombin dengan beberapa produk lain seperti minyak goreng, gula, dan beberapa produk lainnya seperti ayam dan telur. Kemudian yang ketiga, kita itu juga memiliki bantuan pangan pemerintah dalam bentuk beras. Ini untuk 22 juta KPM masyarakat terbawah ya melalui bantuan pangan pemerintah bentuknya beras A10 kilo setiap bulan. Jadi pemerintah tentunya melakukan intervensi. Apabila di media seperti di Metro TV disampaikan bahwa kemarin di Bandung, di Bekasi, di beberapa tempat dilakukan operasi pasar, kemudian rame. Kenapa rame? Karena memang selisih antara harga dari sebelum panen kita lokal membahas dengan yang diberikan oleh Bulog lebih jauh itu lagi. memang Mohon maaf saya potong Pak Arief sebelum kita membahas lebih jauh lagi terkait bagaimana kemudian masyarakat menjerit terhadap kenaikan harga beras ini dan upaya-upaya pemerintah. Kami harus jeda terlebih dahulu, kita akan lanjutkan perbincangan sesaat lagi. Usai jeda tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.